Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Jadi di video kali ini aku mau sharing mengenai pembuatan SIM di Qatar. Jadi ada beberapa pertanyaan menanyakan apakah SIM di Indonesia bisa dipakai di Qatar, atau jika dia punya SIM internasional apakah bisa juga dipakai di Qatar. Jadi di Qatar ini terjadi beberapa perubahan regulasi ya mengenai pembuatan SIM. Dulu pernah kalau kita mempunyai SIM Indonesia, kita di sini hanya diwajibkan untuk tes saja, tes dengan polisi di jalan raya. Lalu jika tidak lolos kita harus ikut kursus. Tetapi kemudian terjadi perubahan regulasi, kalau SIM Indonesia tidak berlaku di Qatar, artinya kita harus kursus tes kemudian baru bisa mendapatkan SIM di sini. Kemudian ada peraturan baru lagi nih, baru banget gitu di tahun 2021 kemarin. Jadi jika kita mempunyai SIM di Indonesia, SIM A, kita hanya diwajibkan kursus separuh dari waktu kursus gitu. Artinya kalau kursus di sini, kursus membuat SIM di sini adalah 40 kali pertemuan. Jika kita mempunyai SIM Indonesia, kita hanya bisa kursus selama 20 kali pertemuan. Jadi lumayan sih menghemat waktu. Dan bagaimana sih prosedur pembuatan SIM di Qatar? Lalu untuk membuat SIM di sini ada minimal umur pastinya ya. Jadi yang pasti adalah harus 18 tahun ke atas baru bisa membuat SIM. Jadi di bawah itu tidak boleh membuat SIM. Dan kedua pastinya adalah permanent resident. Jadi harus warga negara yang bermukim di Qatar dan sudah mempunyai KID. Kemudian yang ketiga adalah jika kita bekerja, yang pasti kita harus mempunyai surat sponsor dari perusahaan. Tetapi ada beberapa profesi yang tidak boleh membuat SIM. Jadi profesi apa saja sih yang nggak bisa membuat SIM? Jadi profesi yang tidak bisa membuat SIM diantaranya adalah pekerja bangunan atau kuli bangunan, lalu kemudian kasir toko atau pelayan, lalu kemudian juga security guard atau satpam, tukang kayu gitu. Jadi ada beberapa profesi yang memang tidak boleh membuat SIM di sini. Selain tesnya yang lumayan begitu banyak dan kursus yang memakan waktu banyak, karena juga faktor biaya kursus membuat SIM itu tidak murah gitu loh. Jadi cukup lumayan mahal sekali. Lalu dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk membuat SIM di Qatar? Yang pasti adalah kita harus menjadi permanent resident dahulu. KID, Qatar resident itu wajib gitu, harus punya, dan kemudian surat dari perusahaan jika kita bekerja di sini, atau surat dari orang yang mensponsori kita. Misalnya di sini menjadi ibu rumah tangga menemani suami bekerja di sini, berarti kita harus membuat surat dari suami yang mensponsori kita ke sini. Lalu surat itu kita submit ke Metras. Kemudian setelah itu kita bisa memilih tempat kursus driving school yang ada di Qatar. Jadi driving school di Qatar ini banyak banget ya. Jadi kita bisa memilih karena biasanya masing-masing driving school ini kadang-kadang ada momen mereka memberikan promosi. Biasanya promo-promo dari driving school itu berlaku pada saat National Day. Jadi mereka suka memberikan promo dengan diskon yang lumayan dari harga khusus itu. Jadi 7 driving school terbaik di Qatar itu ada Karwa Driving School, Al-Kebra Driving School, Dalah Driving School, Ali Jarrah Driving School, United Tractor Driving School, Doha Driving School, Gulf Driving School. Jadi itulah 7 driving school terbaik yang ada di Qatar. Lalu berapa sih harga kursusnya? Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk kursus gitu ya. Harga untuk kursus biasa dan harga untuk kursus VIP. Jadi bedanya adalah kalau kita kursus biasa atau reguler itu ya 1 minggu bisa 2 kali pertemuan gitu. Jika kita mempunyai SIM Indonesia, jadi kita 20 kali pertemuan,
kelas reguler seminggu hanya 2 kali. Berarti kita butuh 10 minggu untuk menyelesaikan kursus driving school ini. Lalu kalau VIP, jadi kalau kelas VIP kita bisa sekolah 1 minggu bisa 4-5 hari kerja. Jadi kita hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan kursus 20 kali pertemuan itu. Itu bedanya sih, dan pastinya harganya juga berbeda ya. Lalu berapa sih harganya untuk kelas yang 20 kali pertemuan? Kelas reguler itu berkisar antara 3.000 sampai dengan 4.000 real. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 12 sampai 16 juta. Untuk kursus yang kita punya SIM A gitu ya, SIM Indonesia, SIM A. Lalu kalau untuk VIP kelas reguler itu harganya antara 5.000 sampai 6.000. Jadi sekitar 20 juta sampai 24 juta. Jadi ya memang ada harga, ada waktu ya, mengefisienkan waktu, tapi emang harganya cukup mahal untuk kita bayarkan. Kemudian untuk kursus full gitu, jadi 40 kali pertemuan, itu harganya untuk kelas reguler adalah sekitar 4.000 sampai 5.000. Jadi antara 16 juta sampai 20 juta rupiah. Lalu kemudian untuk VIP kelas, jadi untuk full kursus jadi 40 kali pertemuan, itu sekitar 6.000 sampai 7.000, yaitu sekitar 24 juta sampai 28 juta. Wow, mahal banget ya kursus mobil di sini. Jadi memang untuk mendapatkan lisensi driving di sini memang sangat mahal dan butuh pengorbanan karena kita harus kursus selama 20 kali pertemuan. Lalu kemudian setelah kita memilih salah satu driving school itu, kita kemudian datang ke driving school itu dan kita harus mendaftar dahulu, registrasi. Dan yang pastinya adalah saat kita mau memberikan dokumen itu, kita juga harus tes mata. Pertama kali yang dilakukan adalah kita harus tes mata dahulu baru memberikan dokumen. Jadi kita harus membayar lagi nih sekitar 50 real, sekitar 200.000 rupiah untuk kita tes mata dulu. Jika lolos tes mata, lalu kita memberikan dokumen-dokumen tadi, yaitu berupa Key-ID, Qatar ID, kemudian surat dari sponsor tadi, lalu kemudian pas foto sesuai dengan paspor itu 4 buah, lalu kemudian SIM A dari Indonesia itu harus kita lampirkan juga. Lalu setelah kita registrasi dan mendaftar, yang pasti kita tidak harus membayar dahulu, tetapi kita diberikan semacam aplikasi dengan ID tertentu gitu. Lalu kita harus teori tes dulu gitu. Dan kita bisa mengerjakannya di rumah, dan tes itu lumayan cukup banyak banget dan kita harus mengerjakan itu lewat aplikasi itu. Nanti setelah tes itu berhasil, baru kita mulai membayar kursus yang kita akan pilih. Setelah itu lalu baru kita mulai praktek kursus gitu ya dengan instruktur yang terpilih. Dan pada saat kita sudah memulai kursus mobil dengan instruktur, kita bisa deal dengan instruktur itu kapan kita mau kursus, karena biasanya dikasih pilihan mau pagi atau mau sore. Pagi banget, biasanya antara sekitar jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi range waktunya itu. Kemudian sore bisa dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan masing-masing pertemuan itu biasanya hanya 1 jam ya. 1 jam saja gitu dengan instruktur itu. Lalu kemudian ada juga beberapa driving school yang menawarkan untuk pick up kita sampai di rumah gitu, atau di poin-poin tertentu yang mendekati rumah kita atau mendekati apartemen kita. Jadi karena kebanyakan driving school ini di pinggir kota Doha ya, di industrial area atau di pinggir-pinggiran kota Doha yang cukup lumayan jauh sih dari kota Dohanya. Jadi mereka menyediakan fasilitas antar jemput gitu dengan mobil antar jemputnya itu. Dan kita bisa di pick up di apartemen atau di titik-titik tertentu yang mendekati dengan apartemen kita. Jadi itu adalah salah satu fasilitas dari sekolah driving di sini. Jadi kalau kita mempunyai SIM A, berarti kita kursus praktiknya selama 20 kali pertemuan. Jadi biasanya dibagi 2 karena ada 2 tes nanti, road test dan parking test. Jadi 10 pertemuan pertama kita praktek di jalan raya. Lalu kemudian setelah 10 kali pertemuan kita praktek di jalan raya itu, kita harus tes dulu gitu dengan polisi. Jika kita berhasil, kita akan lanjut ke kursus lagi gitu di parking praktikal. Namun jika kita tidak lolos di tes yang pertama tadi, di tes di jalanan dengan polisi tadi, kita dikasih kesempatan selama 3 kali ya.
cuman 3 kali kesempatan untuk mengulang tes itu gitu, dan pastinya ganti minggu ya, minggu berikutnya, jadi akan menghabiskan waktu sebenarnya kalau kita gak berhasil tes yang pertama tadi, karena jadwal tes itu hanya dijadwalkan 1 minggu sekali per orang. Namun jika kita lolos, kita bisa lanjut nih ke step berikutnya, yaitu kita praktek parking. 10 kali pertemuan selanjutnya adalah praktek parkir gitu ya. Setelah 10 kali, kita tes lagi nih yang kedua, tes yang terakhir, kita tes parking. Dan ini sama, jika nanti kita gagal lagi, kita dikasih kesempatan 3 kali lagi untuk mengulang. Jika kita 3 kali tidak berhasil mengulang, berarti failed ya kursusnya. Kita masih diberi kesempatan sih untuk 3 kali mengulang tes jika gagal. Nah, ini tempat ujiannya nih. Jalan dari situ, belok kanan, terus ke atas, terus mundur lagi tanpa mengenai ini polnya, ini nggak boleh kena sama nggak boleh lewat garis kuning. Nah, setelah itu, setelah kita lolos semuanya 2 tes tadi, dan kita sudah menyelesaikan waktu kursus itu selama 20 kali pertemuan, lalu kita bisa mendapatkan SIM itu saat itu juga. Oh ya, untuk masing-masing tes tadi ya, jadi ada 2 kali tes setelah kita kursus. Tes yang di jalan raya tadi, itu kita harus membayar 150 rial atau sekitar 600 ribu rupiah untuk mengikuti tes sama polisi. Kemudian yang kedua adalah tes parking, kita juga wajib membayar lagi 150 rial, sekitar 600 ribu untuk tes parking dengan polisi. Lalu kemudian setelah ini berhasil, baru kemudian kita mendapatkan SIM gitu, baru kita mendapatkan driving lisensi. Dan pastinya kita harus membayar lagi SIM itu sebesar 250 rial, yaitu sekitar 1 juta, dan SIM itu berlaku selama 5 tahun. Jadi kita harus melewati 3 tes untuk mendapatkan SIM di sini ya. Yang pertama adalah teori tes tadi. Teori tes tadi meliputi 40 pertanyaan yang menggunakan aplikasi. Jadi setelah kita mendaftar, kita registrasi, kita akan mendapatkan ID aplikasi, yaitu berupa teori tes. Dan tes di teori itu adalah tes jalanan dan tes rambu-rambu, pastinya ya, rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita harus benar-benar tahu juga secara teori. Kemudian setelah teori tes kita berhasil, lalu kita mulai praktek, dan kemudian praktek kursusnya itu juga dibagi 2 bagian masing-masing. Bagian pertama itu adalah praktek di jalanan, lalu kemudian tes jalanan dengan polisi. Lalu yang kedua adalah praktek parkir, dan parkir di sini juga nanti ada tesnya juga, tes parkir. Jadi kalau kita mempunyai SIM A Indonesia, berarti kita bisa mengambil kursus yang hanya 20 kali pertemuan. Dan itu juga tidak harus 20 kali sih biasanya gitu. Jadi itu biasanya instruktur akan melihat kemampuan kita dalam menyetir gitu. Kalau memang sekiranya memang udah bisa, kita nggak harus menyelesaikan waktu selama 20 kali pertemuan itu. Misalnya kita praktek di jalanannya lebih cepat karena dinilai oleh instruktur sudah bisa. Mungkin kita hanya 7 kali atau 8 kali pertemuan, setelah itu kita langsung bisa tes gitu, tes jalan raya dengan polisi. Lalu kemudian begitu pula dengan parking, praktek parking ya gitu. Praktek parking pun juga begitu. Kalau misalnya dirasa memang dari instruktur kita sudah mampu dan kita sudah bisa, itu juga mungkin nggak harus 10 kali gitu ya, nggak harus sisanya gitu. Jadi mungkin hanya 7 atau 8 kali gitu, dan setelah itu kita bisa ikut tes. Jadi sebenarnya total kursus 20 kali itu adalah maksimal gitu, maksimal pertemuan. Dan kenyataannya gitu, kita bisa lebih cepat sesuai dengan kemampuan kita berdasarkan instruktur yang melatih kita. Itulah sharing aku mengenai bagaimana sih cara pembuatan SIM di Qatar. Yang pasti lumayan cukup butuh waktu yang panjang gitu, dan juga tesnya juga bermacam-macam. Setelah itu kita baru bisa mendapatkan SIM itu. Membuat SIM di Qatar memang sangat tidak mudah ya, karena yaitu pertama adalah biayanya sangat mahal, yang kedua adalah waktunya cukup lumayan memakan waktu banyak. Jadi 20 kali pertemuan itu bisa kurang lebih sekitar 10 minggu gitu, 2,5 bulan, dengan tes-tesnya berarti kurang lebih sekitar 3 bulan sendiri gitu. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bagaimana sih cara membuat SIM di Qatar? Dan yang pasti SIM Indonesia bisa digunakan di sini, tetapi tetap harus kursus ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye!